بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وهدي محمد وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan pada kita anugerah dan kenikmatan-kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu, melanjutkan kajian kita dari pembahasan Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam Kitabul Ilmi, bab yang menjelaskan tentang bolehnya marah dalam memberikan mau'izah, dalam memberikan nasihat dan pelajaran apabila dia melihat ada sesuatu yang dia tidak senangi dan hal tersebut mendatangkan maslahah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan dan menjelaskan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-luqatah, tentang hukumnya barang yang hilang, ditemukannya barang yang hilang. Dan telah kita jelaskan beberapa hukum seputar masalah ini dan jenis-jenis al-luqatah yang bisa dijadikan sebagai luqatah dan yang tidak bisa dijadikan sebagai luqatah. Dan yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang dhalatul ibil, tentang unta yang tersesat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah sehingga memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada malam hari ini insyaallah taala ke hadis yang ketiga, masih dalam bab yang sama. Berkata Al-Imam
Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Ala, telah memberitakan pada kami Muhammad ibn al-Ala, Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala bin Quraib al-Hamdani, dan beliau berasal dari Kufah. Qala haddatsana Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Qurashi maulahum. Abu Usamah, beliau juga berasal dari Kufah. Naam, beliau seorang perawi yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Di samping itu beliau seorang ahlus sunnah, bersih dari noda-noda bid'ah, sehingga Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala menganjurkan pada para thalabatul ilm pada waktu itu untuk mendatangi majelisnya Hammad bin Zaid. Naam, apa yang kita maksud Hammad bin Zaid yang disebutkan dalam hadis ini adalah Hammad bin Usamah. Nah, Hammad bin Usamah seorang perawi yang thiqah, sahabat. Namun kadang-kadang beliau mentadlis hadis. Kadang-kadang mentadlis. Naam, dalam beberapa riwayat. Namun para ulama menghukumi apabila seseorang mentadlis hadis dan tadlisnya tersebut jarang. Naam, artinya tidak sesering mereka yang dikenal dari kalangan para mudallisin, maka para ulama menerima riwayatnya walaupun dengan bentuk ana-ana, sebagaimana yang disebutkan dalam sanad ini pula. An Buraidin, dari Buraid Abu Burdah, Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari al-Kufi, an Abi Burdah. Jadi dia meriwayatkan dari kakeknya Abu Burdah. Nah, Buraid juga kunyahnya Abu Burdah. Dan kakeknya juga kunyahnya Abu Burdah. Dan berselisih para ulama tentang siapa nama beliau. Ada yang mengatakan Abu Burdah ini anaknya Abu Musa al-Ash'ari, namanya Amir. Ada pula yang berpendapat yang lain. Yang jelas beliau masyhur dengan kunyah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah kunyahnya. Abu Burdah itu kunyahnya dan itu namanya. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Qais. Jadi dari sanad hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa seluruh perawi-perawi yang terdapat di dalam sanad ini mereka semuanya berasal dari Kufah. Seluruhnya orang-orang Kufah. Dan di antara faedah dari sanad hadis ini riwayat keluarga. Buraid meriwayatkan hadis ini dari kakeknya, dari ayahnya kakeknya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang di antara sahabat yang ma'ruf, yang masyhur dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, berkata Abu Musa, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ditanya an asya'a karihaha, tentang beberapa hal yang beliau tidak senang, beliau membenci. Nah, macam-macam pertanyaan orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ada yang bertanya tentang hari kiamat, ada yang bertanya tentang ayahnya dan seterusnya, disebutkan sebagiannya dalam riwayat ini dan sebagian yang lain disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya.
Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal-hal yang beliau tidak suka. Nah, beliau membencinya. Falamma ughfir alaihi ghadiba. Ketika diperbanyak pertanyaan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka marahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang ini bertanya, satu lagi bertanya. Selesai, yang satu lagi datang bertanya. Nah, diperbanyak pertanyaan kepada Rasulullah. Yang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang beliau tidak suka. Akhirnya Rasulullah marah. Tsumma qala lin-nasi, kemudian beliau mengatakan kepada manusia yang ada di sekitarnya pada waktu itu, "Saluni amma syi'tum." Ya, ayo, tanya terus. Tanyakan kepadaku, apa saja yang kalian inginkan? Sekalian. Ayo, silakan bertanya. Padahal di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menampakkan kekesalan beliau, ketidaksukaan beliau. Nah, sekalian Rasulullah Alaihi Wasallam seperti menantang mereka. Saluni, ayo bertanya, silakan. Nah, sebahagian para sahabat itu paham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini marah. Tapi ya, ada sebagian mereka yang tidak mengerti, mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka bertanya, ya sekalian. Qala rajulun, akhirnya ada orang datang lalu bertanya, "Man abi? Siapa ayahku wahai Rasulullah? Siapa ayahku?" Nah, qala abuka Hudzafah. Kata Rasulullah, bapakmu itu Hudzafah namanya. Nah, yang datang ini seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa mengapa ya Abdullah bin Hudzafah bertanya tentang ayahnya. Nah, karena pada waktu itu beliau tidak mengetahui siapa ayah beliau yang sebenarnya. Beliau dinisbahkan kepada yang bukan ayahnya. Sebagaimana yang kita tahu pada zaman jahiliyah, tabanni, ya, mengadopsi anak itu adalah perkara yang masyhur. Sekarang mulai lagi, diresmikan lagi. Nah, ini sunnah jahiliyah, mengadopsi anak. Nah, dan dinisbahkan anak itu kepadanya. Nah, dan berhak mendapatkan warisan. Ini batil di dalam Islam, tidak dikenal. Nah, yang menunjukkan kebatilan hal tersebut bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menakdirkan bahwa Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsh. Yang Zainab bintu Jahsh ini adalah merupakan bekas istri dari orang yang pernah beliau angkat sebagai anaknya sebelum datangnya pelarangan tersebut, yaitu Zaid bin Harithah. Orang-orang menyebut Zaid bin Muhammad dinisbahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Jalla wa'ala membatalkan hukum ini. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqrabu 'inda Allah. Panggil mereka dengan ayah-ayah mereka, nisbahkan kepada ayah mereka. Yang demikian lebih mendekati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perceraian antara Zaid dengan Zainab, maka Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Nah, untuk meyakinkan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada yang diistilahkan dengan tabanni. Nah, sebab kalau benar-benar anaknya tidak boleh dinikahi oleh ayahnya. Nah, untuk membatalkan hukum tersebut bahwa dalam Islam tidak dikenal yang namanya adopsi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab dengan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Hudzafah sebelum beliau mengetahui ayahnya, dia dinisbahkan kepada
yang bukan ayahnya, sehingga dia tidak tahu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa ayah saya? Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui? Ya tentunya dari wahyu. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab dengan wahyu, Abuka Hudzafah, ayahmu itu Hudzafah. Faqama akhar, berdiri lagi yang lainnya. Faqala, lalu dia bertanya, mana ya Rasulullah? Kalau bapak saya siapa ya Rasulullah? Ini pertanyaan bapak-bapak ini. Yang ini nanya siapa bapaknya, yang satu lagi nanya siapa bapaknya. Kalau bapak saya siapa ya Rasulullah? Dia juga rupanya nggak tahu siapa ayahnya. Faqala abuka Salim maula Syaibah. Bapak kamu itu Salim maula Syaibah. Yang bertanya ini Sa'ad. Ya. Dia bernama Sa'ad bin Salim maula Syaibah bin Rabi'ah. Nah, terus orang bertanya kepada Rasulullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faham bahwa Rasulullah ini marah. Beliau marah. Nah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi qala. Tatkala Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berubah, maka beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Karena beliau memahami bahwa mereka telah berbuat kesalahan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan setelah hadis ini bahwa Umar bin Khattab ketika melihat dan merasakan bahwa mereka telah bersalah, maka Umar baraka ala rukbatayhi, yakni dia berdiri di atas lututnya gitu. Paham ya? Nah, yang tadinya berdiri terus berdiri di atas lututnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kami telah ridha Rabb kami, Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kami. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredah kemarahan beliau. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini bahwa hendaklah seseorang melihat keadaan seorang yang ditanya. Apabila kita melihat ada seorang alim, hendaklah kita beradab. Ya. Di antara adab seorang talibul ilm kepada gurunya, kepada seorang alim adalah husnul su'al. Baik dalam menyampaikan pertanyaan. Nah. Ya. Pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang berfaedah. Karena pertanyaan yang baik itu akan menandakan kebaikan bagi orang yang bertanya tersebut. Nah, oleh karena itu terlihat ya. Nah, dari keadaan seorang bertanya, terlihat dari situ wataknya gimana, keadaannya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, sehingga hal ini yang menyebabkan para sahabat itu takut bertanya kepada Rasulullah SAW. Segan mereka. Nah, khawatir menyinggung Rasulullah, khawatir mengganggu Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat itu paling senang kalau ada orang Badui datang dari jauh. Namanya orang Badui, ya, bertanya itu plong gitu, ya. Nggak ada yang bisa menahan. Dari jauh dia sudah terlihat. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang Arabi dari jauh, dia telah mengeluarkan suaranya. Nah. Sampai kata beliau, yusma'u dawiyyu sauti wa la yufhamu ma yaqul. Didengarkan dengungan suaranya, tapi tidak difahami apa yang dia katakan. Dari jauh sudah terlihat. Nah, mendekat, oh rupanya dia bertanya tentang Islam, apa kewajiban-kewajiban dalam Islam. Nah, ini pertanyaan orang yang Badui,
ya, yang masih belum banyak dalam mempelajari Islam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga hendaklah kita memperhatikan kondisinya bagaimana. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal-hal yang sampai beliau membencinya dan beliau tidak suka. Nah, dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa pertanyaan itu ada yang terpuji, ada pula yang tidak terpuji. Yang terpuji yaitu yang bermanfaat, yang berbuah amalan. Naam, yang memberikan faedah dalam urusan kita, baik dalam urusan dunia atau dalam perkara akhirat. Nah, dan kebanyakan pertanyaan sahabat itu demikian keadaannya. Nah, pertanyaan seperti ini dianjurkan, bahkan terkadang menjadi wajib hukumnya apabila kita benar-benar tidak mengetahui. Wajib hukumnya bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Wajib. Nah, bertanya kepada alim dalam perkara-perkara yang tidak mengerti sementara dia membutuhkan ilmu dalam perkara tersebut. Nah, pertanyaan yang berbobot ini baik, dianjurkan. Namun ada pertanyaan-pertanyaan yang tercela, yang tidak terpuji. Nah, yaitu pertanyaan yang tidak memberikan faedah, pertanyaan yang tidak menambah keimanan, pertanyaan yang tidak memberikan faedah dunia dan akhiratnya. Nah, ya, sekedar bertanya seperti itu. Seakan-akan bertanya hanya sekedar penghabis waktu. Nah, ya, menghabiskan waktu. Ya biasanya yang seperti ini kerjaannya para wartawan, ya. Kalau wartawan kan, ya, yang penting bisa terisi itu kolomnya. Nah, tanya terus, apa saya ditanyakan sampai aib orang pun ditanyakan. Ya, yang seperti ini masyarakat rahimakumullah tidak terpuji, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum." Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang kalau sudah nampak kalian jawabannya lalu membuat kalian berbuat keburukan, tidak menambah keimanan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mendengarkan khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti khutbahnya pada waktu itu. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila, wa la bakaitum katsira." Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis. Kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Mendengarkan itu para sahabat menutup wajah-wajah mereka. Nah, ya, menutup wajah-wajah mereka. Sedih mereka mendengarkan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba datang orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abi?" "Ya Rasulullah, bapakku siapa?" Lah, ini momennya nggak tepat ini. Nah, ya, semestinya nasihat tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Nongolnya orang, "Ya Rasulullah, bapakku siapa?" Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "La tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum." Jangan kalian bertanya tentang hal-hal yang kalau nampak bagi kalian justru membuat kalian berbuat keburukan karena kalian merasa sulit dan yang semisalnya. Maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Hada ta'dib min Allah Subhanahu wa taala."
Ini adalah adab yang diajarkan oleh Allah tabaraka ta'ala li ibadihil mu'minin. Kepada hamba-hambanya mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk bertanya tentang perkara-perkara yang tidak berfaedah. Nah, yang tidak bermanfaat. Yang kalau nampak bagi mereka jawabannya justru membuat mereka itu huruf. Justru mempersulit mereka. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai umat ini ditimpa seperti yang telah menimpa Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ingin mempermudah kepada mereka syariat itu. Tapi karena mereka selalu bertanya untuk mempersulit diri, akhirnya Allah persulit mereka. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi pembunuhan pada zaman itu. Apa yang Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam? Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apa hubungannya pembunuhan dengan penyembelihan sapi? Padahal yang menyampaikan ini Musa alaihissalam. Musa alaihissalam menyampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintah kalian untuk kalian menyembelih sapi. Kata kaumnya, jangan ngejek. Jangan main-main kamu Musa. Jangan kau mengejek kami wahai Musa. Kata Musa alaihissalam, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang jahil. Sudah kan? Jadi Allah cuma perintahkan pada umatnya Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi betina, baqarah. Sembelih itu. Kalau mereka langsung mengamalkan, selesai masalah. Tapi mereka bertanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, tolong engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar menjelaskan apa ciri-ciri sapi betina itu. Mestinya enggak usah bertanya kan? Allah memerintahkan kalian sembelih sapi betina. Sudah cari sapi betina gampang. Banyak. Mereka bertanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, cari sapi betina yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu kecil. Pertengahan. Ayo, kerjakan apa yang kalian diperintahkan. Akhirnya mulai kan bersulit. Cari yang sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Mestinya cukup sampai di situ. Sudah dicari. Nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warna sapinya itu warnanya apa? La ilaha illallah. Akhirnya Allah persulit lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Allah menyatakan bahwa hendaklah kalian mencari sapi kuning. Kuning sekali. Yang sedap dipandang mata. Ini mulai dipersulit kan? Akhirnya terfokuskan dan dikerucutkan kepada satu warna. Tak boleh cari warna lain. Sudah, mestinya cari. Nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka berkata lagi, tolong minta penjelasan dari Allah untuk menjelaskan pada kami sapi betina yang mana. Masih tersamarkan oleh kami. La haula wala quwwata. Masih tersamarkan. Nah, dan setelah itu kami akan mendapatkan petunjuk tentang hal itu. Akhirnya Allah persulit lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ard
Wala tasil harf musallamatun la syata fiha. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalian mencari sapi yang bukan sapi pekerja, tidak pernah membajak, bukan sapi yang kerjanya di sawah, sapi yang bersih, yang tidak ada warna lain kecuali warnanya. Ayo, cari. Lalu kata mereka, al-an ji'ta bil, sekarang kamu mendatangkan yang benar sudah. Kata Allah, wa ma kadu yafalun, hampir mereka itu tidak melakukan perbuatan itu. Lihat. Ini perbuatan mereka, Bani Israel mempersulit diri mereka sendiri. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka. Kalau sudah nampak jawabannya justru membuat mereka berbuat kejelekan, menyulitkan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, lalu kemudian beliau mengatakan, Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan ibadah haji. Berhajilah kalian. Nah, perintahkan berhaji. Berhajilah kalian. Ya. Sebenarnya sabda Nabi SAW ini jelas. Perintah berhaji. Artinya kalau sudah haji berarti sudah melaksanakan kewajiban. Di sini kan tidak disebutkan berapa jumlah haji yang diharuskan. Nah, mestinya mengamalkan. Gak perlu ditanyakan lagi. Ada seorang datang, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, afi kulli am? Wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Bertanya. Nah, diam Nabi SAW. Sampai 3 kali orang ini bertanya. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku mengatakan iya, akan menjadi wajib atas kalian. Dan niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menasihatkan, Zaruni ma taraktukum. Biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Biarkan itu saja. Tidak perlu kalian pertanyakan yang menyebabkan kalian merasa sulit akhirnya. Wa inna ma halaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Kebanyakan sesungguhnya menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian terlalu banyak bertanya. Nah, dan mereka suka menyelisihi nabi-nabi mereka. Yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan di sini, bahwa pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak perlu ditanyakan. Nah, justru itu menjadi keburukan. Nah, hal-hal yang telah dihalalkan sudah. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sesuatu yang halal, akhirnya dengan pertanyaan kita menjadi haram. Ini termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala 'an syai'in lam yahrum fa hurrima min ajli mas'alati." Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah seorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak haram, akhirnya diharamkan karena pertanyaannya dia. Berusaha ditanyakan bagaimana caranya supaya menjadi haram, asalnya halal. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa apabila kita tidak bertanya pertanyaan yang beri faedah, nah, dan tidak mengapa bertanya tentang sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu yang kita malu untuk bertanya. Tapi kalau memang itu kebenaran, sampaikan. Tidak mengapa. Nah, dan yang menunjukkan kefaqihan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan yang itu mungkin bagi keumuman wanita yakni sesuatu yang malu bagi mereka.
untuk mempertanyakan hal itu. Namun kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haqq. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihsalamat? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Artinya kalau memang kebenaran, walaupun perkara yang menurut kita itu malu, sampaikan. Nah, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi kalau dia mimpi? Nah, di situ ada Ummu Salamah. Nah, sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Ummu Sulaim, engkau mempermalukan wanita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan itu Rasulullah justru menegur Ummu Sulaim dan membenarkan menegur Ummu Salamah dan membenarkan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, kalau memang dia melihat ada yang basah. Mimpinya mimpi basah. Maka dia juga wajib mandi walaupun dia wanita. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada beliau pada waktu itu. Nah, dan di antara hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa diperbolehkannya marah. Sehingga Rasulullah SAW marah ketika itu. Di mana orang-orang ada di sekitarnya terlalu banyak bertanya. Nah, maka ini juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perhatikan keadaan seorang alim, seorang mufti apabila kita tidak bertanya kepadanya. Nah, jangan kita memperbanyak pertanyaan sampai menyebabkan dia malal, menyebabkan dia bosan, ya, menyebabkan dia gerah, menyebabkan dia marah. Nah, dan juga di dalam hadis ini keutamaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Al-Khattab mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya orang yang sering berjalan bersama dengan seseorang itu lebih mengetahui daripada orang yang tidak lama bersama dengan orang tersebut. Nah, Umar bin Khattab yang semenjak di Makkah bersama Rasulullah SAW, sehingga mengetahui kapan Rasulullah SAW itu marah, kapan Rasulullah SAW itu merasa tenang, kapan Nabi SAW itu merasa jengkel. Yang itu tidak diketahui oleh sebagian sahabat yang mereka belum lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini juga menjelaskan bagi kita bahwa orang dekatnya seorang itu lebih mengetahui keadaan orang itu daripada yang lain. Nah, dari sinilah para ulama ahlul hadis mereka menilai seseorang dan menilai riwayat seseorang dan mengetahui keadaan seseorang dengan ihtikak, dengan bergaul bersama orang tersebut dan mengetahui keadaannya. Biasanya orang yang kalau dia sering bersama, ya, bertahun-tahun lamanya selalu bersama, itu lebih terpercaya daripada yang jarang bersama dengan orang tersebut. Seperti Gundar, ya, Muhammad bin Ja'far Gundar rahimahullah ta'ala, riwayat beliau ketika beliau meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, maka Gundar ini termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kenapa? Karena Muhammad bin Ja'far ini, ya, ibunya menikah dengan Syu'bah. Kita sebut apa itu? Orang sini bilang ayah tiri, ya. Nah, akhirnya kesempatan bagi Muhammad bin Ja'far untuk mendekati Syu'bah, mengambil hadis-hadis Syu'bah. 20 tahun bersama Syu'bah, sehingga dia paling mengerti tentang hadis-hadis Syu'bah. Nah, dan begitulah, ya, seorang semakin memahami dan semakin terpercaya dalam meriwayatkan hadis seorang karena lamanya dia bergaul. Harmalah bin Yahya At-Tujibi Al-Misri menjadi orang yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Wahab, ya, Al-Misri, Abu Muhammad,
Karena pada waktu itu Abdullah bin Wahab ini diminta oleh pemerintah Mesir untuk menjadi qadhi. Ya, qadhi. Kalau di Indonesia apa namanya? Jaksa ya. Jaksa atau yang semisalnya. Nah, diminta untuk menjadi qadhi. Beliau nggak mau. Ya. Nah, lihat para ulama salaf itu paling takut kalau dikasih pekerjaan. Suruh menjadi pegawai pemerintahan. Takut mereka. Nah, khawatir mereka menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang kalau mau diangkat jadi qadhi itu lari. Nah, termasuk Abdullah bin Wahab ini. Sembunyi di rumahnya Harmalah bin Yahya. Nah, kesempatan bagi Harmalah untuk ngaji, mengambil ilmu dari Abdullah bin Wahab. Sehingga beliau paling mengerti tentang hadis-hadisnya Abdullah bin Wahab rahimahullah ta'ala. Orang sekarang ditawarkan jadi jaksa. Jangankan jaksa, Pak RT aja rebutan. Iya kan? Pak Lurah aja rebutan. Sampai ada intikhab juga. Ada pemilunya juga. Apalagi kalau ditawarkan jadi yang lebih tinggi dari itu. Allahul musta'an. Karena disebabkan kurangnya wara'. Nah, orang-orang bergelut dengan dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nah, dan akhirnya Allahul musta'an. Kebanyakan dari mereka la dunia wala akhirah. Dunia tidak mereka dapatkan, akhirat juga tidak. Pengen mendapatkan dunia, ujung-ujungnya korupsi, masuk penjara. Nah, sudah rugi dalam kehidupan dunianya, akhiratnya juga enggak, sholat juga enggak, ibadah juga tidak. Nah, Allahul musta'an. Ya bagus kalau dia masuk penjara kemudian taubat, memperbaiki sholatnya, puasanya, mendinglah. Alhamdulillah, sudah sewajarnya dia melakukan itu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man baraka ala rukbatayhi 'inda al-imam aw al-muhaddits. Bab orang yang barak. Ya. Kita terjemahkan apa ini ya, kawan? Barak. Mendrum apa ya? Berdiri di atas lutut. Apa itu namanya? Ada guru bahasa Indonesia. Bersimpuh. Benar ini, bersimpuh. Nah. Mungkin ya, bersimpuh kali ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas bukan sungkemannya. Bukan sungkem. Nah, yakni di atas lututnya. Kata beliau, bab man baraka ala rukbatai. Jadi dia berdiri di atas kedua lututnya, indal imam awil muhaddits, di sisi imam atau di sisi seorang muhaddits. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa yang demikian boleh. Nah, asal tidak dimaksudkan padanya menyanjung, mengagungkan. Nah, ustadznya baru masuk ruangan berdiri semua. Nah, ini berlebihan. Nah, atau misalnya mau menghadap ke kiai atau yang semisalnya. Nah, sebelum nyampe ke kiainya dia sudah berdiri di atas lututnya, kemudian jalan sampai mendekati Pak Yai. Nah, nggak boleh berdiri, datang kiai terus salam gitu, enggak. Harus di atas lutut terus jalan. Nah, yang seperti ini mubalaghah, berlebihan. Nah, yang tercela. Nah, namun kalau yang dimaksudnya sekedar dia seperti itu keadaannya karena, ya, intinya bahwa asal hukumnya diperbolehkan, yang jelas tidak dimaksudkan padanya mubalaghah fi ta'dhim, berlebihan dalam berikan sanjungan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani qala akhbarana Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah
Ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar Al-Madani, qala akhbarani Anas bin Malik. Anas bin Malik Abu Hamzah khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwa suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam keluar. Faqama Abdullah bin Hudzafah, maka berdirilah Abdullah bin Hudzafah, faqala, lalu dia mengatakan, man abi? Wahai Rasulullah, siapa bapakku? Faqala abuka Hudzafah, bapakmu Hudzafah. Thumma aktsara ayyaqul saluni, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan kepada mereka, ayo bertanya kepadaku, ayo bertanya. Fabaraka Umar ala rukbatayhi, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di atas kedua lututnya. Naam. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyyan, fasakata. Lalu berkata Umar, kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi kami. Maka diamlah Nabi alaihi wasallam. Nah, maka di dalam hadis ini kita melihat ada perbedaan, ya, bahwa di dalam hadis yang sebelumnya Umar mengatakan, inna natubu ilallah azza wa jalla, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah. Dalam hadis ini tidak ada penyebutan itu. Yang ada, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Nah, dan tidak ada pertentangan antara kedua riwayat ini. Para ulama mengkompromikan bahwa masing-masing perawi menyampaikan apa yang mereka ketahui. Nah, yang satunya menyampaikan bahwa ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, kami bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Beliau menghafal itu, dan tidak menghafal bahwa Umar mengatakan kalimat yang berikutnya, radina billahi rabban. Ternyata diriwayatkan oleh yang lain apa yang dia dengarkan dari Umar bin Khattab, bahwa Umar mengatakan radina billahi rabban wa bil islam dinan, dan seterusnya, sehingga masing-masing menyampaikan apa yang didengarkan. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwa Umar mengatakan kedua kalimat tersebut. Hanya kita tidak mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Yang jelas Umar bin Khattab ketika melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat marah, maka beliau mengucapkan dua kalimat ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami bertaubat pada Allah dari perbuatan ini. Dan beliau setelah itu juga mengatakan, kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Dan dari sini juga jelaskan kepada kita kewajiban kita menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendatangkan sesuatu yang menyebabkan Rasulullah alaihi menjadi marah. Jangan. Hal yang demikian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan adab dengan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita tidak diperbolehkan mengangkat suara di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memanggil Rasulullah, panggillah dengan panggilan yang yang mulia. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Nah, jangan panggil seperti kita manggil yang lain, manggil namanya. Dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, saya kira sampai sini insyaallah yang kita jelaskan dari pembahasan kita dari Sahihul Bukhari rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.